Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Tawal Munawaroh. NPM saya 0541200001. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya dapat dalam praktikum dasar teknik elektronika. Yang pertama yaitu hardware komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang mengubah data input menjadi data output yang memiliki 3 unsur, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah salah satu komponen pada komputer yang dapat dilihat secara fisik dan berfungsi untuk mendukung proses komputer. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang akan diberikan sebagai brainware. Perintah yang telah ditentukan apa adanya atau disebut dengan instruction. Hardware sendiri berfungsi dengan baik dikarenakan adanya software sebagai sistem yang menjalankannya. Komputer terdiri dari berbagai macam sistem. Jika salah satu sistem pada komputer tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Komponen komputer dibagi menjadi 4, yaitu input device, process device, output device, dan storage device. Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk meneruskan informasi dan perintah yang kita berikan sebagai brainware kepada komputer. Input device berfungsi untuk memasukkan data dan program berupa sinyal ke komputer. Data diolah oleh prosesor dan digunakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya, keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat input yang berisi tombol, angka, huruf, serta simbol untuk memasukkan data sesuai kemauan brainware. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah alat untuk menggerakkan pointer atau kursor secara tepat dan cepat. Yang kedua yaitu output device. Output device adalah perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat input device. Contohnya yaitu monitor. Monitor merupakan bagian dari perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan berbagai macam tampilan data yang diperlukan oleh pengguna komputer. Yang kedua yaitu printer. Printer merupakan alat atau perangkat yang berfungsi untuk mencetak dokumen maupun gambar. Dan yang ketiga yaitu speaker. Speaker adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan data berupa suara. Yang ketiga yaitu process device. Process device adalah otak atau pengatur suatu sistem yang mengolah data sehingga menghasilkan informasi. Yang keempat yaitu storage device adalah sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan dan perangkat komputer. Contoh dari process device yaitu motherboard. Motherboard atau bisa disebut juga papan sirkuit utama adalah komponen pendukung untuk penyimpan komponen pendukung komputer yang ada. Yang kedua yaitu prosesor. Prosesor adalah komponen yang paling penting dari komputer karena prosesor berfungsi sebagai otak dalam komputer. Yang ketiga yaitu memori. Memori yaitu perangkat keras untuk menyimpan data dan mengolah data. Satuan dalam memori adalah
1 byte sama dengan 8 bit, 1 kilobyte sama dengan 1024 bit, 1 MB sama dengan 1024 KB, 1 GB sama dengan 1024 MB, dan 1 terabyte sama dengan 1024 GB. Yang selanjutnya ada storage device, contohnya yaitu RAM. Kepanjangan dari RAM yaitu Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan data sementara atau selama yang dibutuhkan. Jenis-jenis RAM terdiri dari SDRM atau Synchronous Dynamic RAM. Lalu ada DDR, Double Date Rate. Selanjutnya ada DDR2 yaitu Double Date Rate generation kedua, dan yang terakhir yaitu RDRAM yaitu Robust Dynamic RAM. Selanjutnya dari storage device yaitu ada RAM. RAM merupakan panjangan dari Read Only Memory. RAM adalah tempat penyimpanan instruksi yang dirancang agar data yang dibaca oleh RAM tidak berubah meskipun listrik mati. RAM memiliki 2 tipe jenis, yaitu SSD dan HDD atau hard disk. Hard disk adalah alat untuk menyimpan data atau informasi pada sebuah laptop. Selanjutnya itu SSD. SSD yaitu singkatan dari Slot Set Disk, adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan IC untuk menyimpan data dan informasinya. Lanjut ke VGA yaitu Video Graphic Array, yang berfungsi sebagai kartu ekspansi yang menciptakan serta mengolah gambar yang akan ditampilkan pada layar PC. Yang selanjutnya yaitu Power Supply, yang berfungsi untuk memasok daya ke komponen lainnya. Yang selanjutnya yaitu Casing, adalah kotak atau rumah tempat terletaknya prosesor. Lalu ada modem, yang berasal dari singkatan modulator, demulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sekian untuk perangkat hardware komputer. Yang kedua yang dipelajari dalam praktikum dasar teknik elektro yaitu cara menginstal Windows. Dalam menginstal Windows, kita memerlukan BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System yang mewakili beberapa fungsi. Yang pertama yaitu berfungsi untuk POS atau Power On Save Test, yaitu pengecekan awal komputer dan memberikan informasi mengenai perangkat-perangkat seperti CPU, RAM, dan hard disk. Yang kedua yaitu mengatur configuration dari dasar untuk mengatur fungsi USB dengan cara mengaktifkan atau nonaktifkan dan meningkatkan kinerja serta performa komputer yang sering disebut overclocking. Yang terakhir yaitu memberikan informasi dasar komputer seperti waktu, kapasitas RAM, kapasitas hard disk yang telah digunakan. Selanjutnya yaitu OS. OS merupakan singkatan dari Operating System yang berfungsi sebagai sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat kelas
menjadi perangkat lunak. Contohnya OS yaitu Windows, Linux, Android, dan sebagainya. Selanjutnya itu langkah-langkah menginstal Windows. Itu langkah pertama untuk menginstal ulang komputer, yaitu nyalakan komputer untuk masuk ke menu BIOS dan menekan tombol Delete. Adapun komputer atau PC dengan menggunakan tombol F12, F2, dan F9 untuk masuk ke menu BIOS. Langkah selanjutnya yaitu pada menu BIOS, pilih boot, lalu pilih device priority. Di sini suruh memilih perangkat yang akan digunakan pada saat booting atau menginstal ulang. Silakan, ada beberapa pilihan. Lalu setelah memilih perangkat yang akan digunakan, perangkat tersebut akan merestart sendiri dan masuk ke menu BIOS lagi. Tunggu sampai instruksi press NK, lalu tekan tombol apapun pada keyboard. Setelah itu tunggu sampai tampilan install Windows, pilih bahasa yang akan digunakan. Selanjutnya, memilih party version disk primary atau yang lainnya yang akan digunakan sebagai disk C atau tempat penginstalan ulangnya. Pilih paling atas dan klik next, maka proses install ulang akan berjalan. Pada tahap ini tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai, dan terkadang komputer akan merestart sendiri. Jangan pencet apapun pada menu press and key. Tunggu sampai selesai dan ada bacaan install ulang Windows selesai. Kemudian yang langkah terakhir yaitu mengatur zona waktu yang digunakan seperti tahun, bulan, hari, dan jam sesuai waktu penginstalan ulang komputer. Sekian dari saya, mohon maaf kurang videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.